Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, salah satu di antara ibadah yang ringan tetapi pahalanya sangat besar adalah mengerjakan salat sunat syuruk atau salat sunat isyraq. Salat sunat ini pahalanya sangat besar. Dibanding dengan yang lain, dia sebenarnya ringan. Walau untuk kita sendiri barangkali terasa berat, tapi ketika kita renungkan bagaimana pencapaian pahala lewat ibadah ini, kita akan merasakan bahwa ini sebenarnya sangat kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, setelah itu dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Pahala yang sangat besar, yakni pahala sekali haji dan umrah yang sempurna, itu sudah sangat besar sekali dengan ibadah yang sebenarnya ringan. Kita sudah tahu dan maklum berapa biaya berangkat haji, berapa waktu yang diperlukan untuk itu, dan bagaimana pula letih dan lelahnya kita mengerjakan haji itu, meninggalkan sanak saudara, harta, kerabat, dan lain sebagainya, pekerjaan. Akan tetapi pahala itu didapatkan dengan hanya menunggu waktu yang sangat singkat sekali, yakni syaratnya salat subuh berjamaah, setelah itu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, itulah salat sunat isyraq atau salat sunat syuruk. Surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah bebas. Apakah perlu berdoa setelah salat? Terserah, tidak berdoa pun tidak menjadi masalah. Lantas dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Bukankah itu sebenarnya pahala yang sangat besar dengan perbuatan yang kecil? Tetapi sebahagian orang ada salah memahami tentang hal ini. Kesalahpahaman itu dikhawatirkan akan menghilangkan pahala yang besar ini. Di mana kesalahpahamannya? Ada orang yang mengerjakan salat sunat syuruk ini, begitu terbit matahari dia pun salat, karena katanya ini salat sunat syuruk, salat sunat terbit matahari. Syuruk itu artinya terbit matahari. Maka ketika kita lihat jadwal-jadwal salat, di sana ada waktu imsak, waktu subuh, kemudian ada waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah terbit matahari, yang saat ini lebih kurang kira-kira pukul 6:17 waktu terbit matahari. Namun saat itu kita boleh salat. Tapi inilah yang dilakukan sebagian orang yang salah paham. Dia berpikir begitu dapat terbit matahari kita salat, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat pada waktu itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, ketika sahabat bertanya kepada beliau, ketika sahabat meminta mengkhabarkan, memberitahukan kepada beliau tentang salat, Rasul mengatakan, "Shalli salatas subhi thumma aqsir 'anis salah hatta tatlu'a asy-syamsu wa tartafi'a." Salatlah engkau salat subuh, kata Nabi,
Kemudian tahan dirimu dari sholat sampai terbit matahari dan meninggi. Sampai terbit matahari dan meninggi. Tidak hanya sampai di terbit matahari itu saja, akan tetapi tunggu naik matahari itu. Seberapa? Dijelaskan para ulama, lebih kurang setinggi tombak. Yang andaikan dimenitkan, ada yang mengatakan 14, 15, 16. Maka kebanyakan ulama mengatakan lebih kurang dari waktu terbit matahari itu 15 menit atau seperempat jam. Pada saat itu diperhitungkan matahari sudah naik setinggi tombak. Inilah salah satu yang perlu dipahami. Kadang-kadang orang mengatakan, ya namanya kan salat sunat syuruk. Hadisnya kalimatnya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat. Di sini perlu pembahasan yang agak mendetail sedikit. Tsumma itu adalah huruf ataf, kalimat penghubung. Kalimat-kalimat penghubung ini tidak hanya satu. Ada waw, ada fa, ada tsumma, ada au, ada am, imma, bal, la, lakin, hatta. Dan ini semua berbeda fungsi. Kalau fa itu ditangkib. Contohnya Rasul mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka bertakbirlah kamu. Fa di situ adalah fa ditangkib, menunjukkan bila imam bertakbir, bertakbirlah kamu. Artinya belakangan kamu takbir dari imam. Begitu dia takbir Allahu Akbar, takbir di belakang Allahu Akbar. Idza raka'a farka'u, apabila imam rukuk, rukuklah kamu. Jangan duluan dari imam dan tidak bersamaan dengan imam. Karena fa ini ditangkib. Bila imam rukuk Allahu Akbar sampai di posisi kita pun Allahu Akbar rukuk. Itu kalau fa. Sekarang tsumma. Tsumma ini tidak ditangkib, tapi tsumma ini adalah litartib wat tarahi. Tsumma itu menunjukkan tartib, ada urutannya. Salat subuh berjamaah, setelah itu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Tetapi tsumma ini juga bukan hanya litartib saja, tapi juga dia adalah wat tarahi, mundur dia, tidak langsung tapi punya jarak. Berapa jaraknya? Menurut hadis Nabi ini sampai naik dia setinggi tombak. Lebih kurang 15 menit barulah boleh sholat. Bukan begitu terbit matahari langsung sholat. Nah, inilah kalau dipahami, tsumma ini adalah kalimat penghubung yang fungsinya di situ adalah litartib wat tarahi. Bukan seperti fa, begitu terbit matahari langsung sholat, tidak. Tetapi terbit matahari, tunggu waktunya, naik dulu matahari itu setinggi tombak, barulah engkau sholat. Kita sampaikan ini agar jangan sempat ada yang sudah begitu lama menunggu di masjid, tidak keluar masjid berzikir, tapi dia sholat di waktu yang tidak benar. Nabi mengatakan pada saat terbit matahari itu, matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Pada saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian dari itu mungkin ada kesalahpahaman lain. Di mana kesalahpahaman lain? Di situ dijelaskan, tsumma qa'ada yadhkurullaha. Kemudian dia setelah salat subuh berjamaah duduk berzikir kepada Allah. Duduk berzikir. Jangan tidur-tiduran. Para ulama mengatakan ini kalimatnya jelas. Duduk berzikir. Jangan golek-golek, tidur-tidur, apalagi tidur betulan. Setelah tidur berwudu, salat sunat syuruk. Tidak ada salat sunat syuruk lagi karena tertibnya tadi sudah salah. Jadi ada urutannya. Dilihat dari hadis ini, salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, dan kemudian setelah itu salat 2 rakaat, maka barulah dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Bayangkanlah yang kita dapatkan itu, yang seharusnya memakan waktu yang cukup lama, menghabiskan uang yang cukup banyak, dan membuat badan yang sangat letih, tetapi bisa didapatkan dengan hanya menunggu sekian jam saja, sudah mendapatkan pahalanya. Walau tentunya kewajiban haji dan umrah tidak lepas gara-gara mengerjakan sholat sunat syuruk. Itulah sholat sunat syuruk. Jangan salah paham dan sempatkan waktu sekali-sekali untuk mengerjakan sholat sunat syuruk. Terutama bagi kita yang mungkin habis sholat subuh, ada pengajian subuh di satu masjid. Maka setelah pengajian selesai,
berzikirlah sampai terbit matahari, dan tunggu naik setinggi tombak, kerjakanlah salat sunnah syuruk. Karena berzikir itu tidak hanya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, akan tetapi semua aktivitas kita yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihitung zikir menurut para ulama. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.